Wabah penundaan, kebijaksanaan kuno untuk mengatasi prokrastinasi. Pernahkah kamu mendapati diri sendiri asyik menggulir media sosial tanpa tujuan atau menonton serial secara berlebihan, padahal seharusnya kamu sedang mengerjakan proyek penting atau belajar untuk ujian? Jika ya, kamu tidak sendirian. Prokrastinasi adalah wabah zaman modern yang menyerang jutaan orang, mencuri produktivitas, kesuksesan, dan ketenangan batin mereka. Kita semua pernah mengalaminya. Menekan tombol tunda berkali-kali, menunda tugas yang menakutkan, hanya untuk akhirnya merasa kewalahan dan berjuang mati-matian demi memenuhi tenggat waktu. Prokrastinasi bagaikan setan licik yang berbisik dengan alasan-alasan menggoda di telinga kita, menjauhkan kita dari hal-hal yang benar-benar penting. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa kunci untuk mengalahkan setan prokrastinasi ini terletak pada kebijaksanaan para filsuf kuno? Stoicisme, aliran pemikiran dari Yunani dan Romawi kuno, menawarkan wawasan dan strategi ampuh yang dapat mengubah cara kamu mendekati tugas dan tujuanmu. Bayangkan seorang pelajar, sebut saja namanya Emily, yang berjuang melawan prokrastinasi kronis. Meskipun memiliki niat baik, ia selalu menunda tugas hingga menit-menit terakhir, yang berujung pada malam tanpa tidur, hasil kerja yang buruk, dan stres yang menumpuk. Terdengar familiar, bukan? Kebijaksanaan kuno, solusi modern. Stoicisme, sebuah filosofi yang didirikan oleh pemikir Yunani kuno Zeno dari Citium, menekankan pentingnya hidup selaras dengan alam, merangkul kebajikan seperti pengendalian diri dan ketahanan, serta fokus pada apa yang berada dalam kendali kita. Meski mungkin terdengar sebagai konsep kuno yang tak relevan, ajaran Stoicisme memiliki makna mendalam di dunia modern yang serba cepat, terutama dalam memerangi prokrastinasi. Inti dari filosofi Stoik terletak pada penguasaan persepsi dan emosi kita. Prokrastinasi seringkali berasal dari pola pikir negatif, seperti ketakutan akan kegagalan, perfeksionisme, atau kurangnya motivasi. Para Stoik memahami bahwa pikiran kita membentuk realitas kita, dan dengan mengubah perspektif, kita bisa mengatasi hambatan mental yang memicu prokrastinasi. Salah satu prinsip Stoik yang penting adalah dikotomi kendali. Memisahkan apa yang bisa kita kendalikan dari yang tidak bisa. Saat menunda-nunda, kita sering terpaku pada faktor eksternal di luar kendali kita, seperti tingkat kesulitan tugas atau pendapat orang lain. Namun, Stoik mengajarkan kita untuk mengarahkan energi pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, tindakan, pola pikir, dan usaha kita. Bayangkan jika Emily, pelajar yang suka menunda, menerapkan pola pikir Stoik ini pada tugas-tugasnya. Alih-alih terpaku pada sifat menakutkan dari tugas atau khawatir tentang kritik, ia bisa mengalihkan fokusnya pada hal-hal yang berada dalam kendalinya, dedikasinya, manajemen waktu, dan komitmen untuk menghasilkan karya berkualitas. Dengan mengadopsi filosofi praktis Stoicisme, kita dapat memperoleh kekuatan mental dan ketahanan untuk menghadapi prokrastinasi secara langsung. Dengan pola pikir dan strategi yang tepat, kita bisa mengubah prokrastinasi dari rintangan yang menakutkan menjadi tantangan yang bisa diatasi. Menaklukkan hasrat yang menyesakan. Keinginan kita akan kesenangan dan keengganan terhadap ketidaknyamanan seringkali menjadi penyebab prokrastinasi. Kita mencari kepuasan instan dengan menjelajahi media sosial atau menonton acara TV, sambil menghindari usaha dan kesulitan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas penting. Singkatnya, kita menunda karena ingin merasa nyaman saat ini, meskipun itu bisa berujung pada konsekuensi negatif di masa depan. Para Stoik mengenali kecenderungan manusia ini dan menawarkan wawasan ampuh untuk mengelola hasrat kita. Menurut filsuf Stoik Epictetus, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa kita bisa mengendalikan reaksi kita dan memilih cara menanggapi hasrat kita. Bayangkan Emily menghadapi godaan untuk menggulir media sosial alih-alih memulai esainya. Pendekatan Stoik adalah berhenti sejenak, mengakui hasrat akan kesenangan instan, namun kemudian secara sadar menolaknya demi kepuasan jangka panjang dari menyelesaikan pekerjaannya. Para Stoik juga mengajarkan konsep visualisasi negatif, sebuah latihan mental di mana kita membayangkan konsekuensi dari memanjakan hasrat kita. Misalnya, Emily bisa membayangkan stres dan kecewaan karena harus buru-buru menyelesaikan esainya di menit terakhir atau mendapatkan nilai buruk karena karya yang kurang baik. Dengan mempraktikkan visualisasi negatif,
Kita bisa menghargai momen saat ini dan tugas yang ada, alih-alih menyerah pada hasrat sementara yang pada akhirnya merusak tujuan dan kesejahteraan kita. Strategi stoik lain untuk menaklukkan hasrat adalah premeditatio malorum, atau mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi potensi kesulitan. Ini melibatkan persiapan mental terhadap tantangan dan kesulitan agar kita bisa menghadapinya dengan ketahanan dan stabilitas. Bagi Emily, ini bisa berarti mengakui kesulitan dan ketidaknyamanan yang melekat dalam menulis esai, serta menyadari bahwa tantangan ini bersifat sementara dan bisa diatasi dengan disiplin dan ketekunan. Dengan merangkul prinsip-prinsip stoik ini, kita bisa mengembangkan kesadaran yang lebih besar terhadap hasrat kita dan kemampuan yang lebih kuat untuk mengelolanya, membebaskan diri dari prokrastinasi, dan menumbuhkan pola pikir yang lebih fokus serta produktif. Menguasai momen sekarang. Salah satu prinsip inti stoicisme adalah hidup di momen sekarang, sebuah konsep yang sangat berharga dalam perjuangan kita melawan prokrastinasi. Saat menunda, kita sering terjebak dalam siklus memikirkan masa lalu atau cemas tentang masa depan, mengabaikan momen saat ini dan tugas yang ada di tangan. Filsuf Stoik Seneca dengan indah menangkap gagasan ini dengan berkata, kebahagiaan sejati adalah menikmati saat ini tanpa ketergantungan cemas pada masa depan, bukan menghibur diri dengan harapan atau ketakutan, tetapi merasa puas dengan apa yang kita miliki, yang sudah cukup. Bayangkan Emily, yang terus-menerus khawatir tentang tenggat waktu esainya atau terpaku pada kegagalan masa lalu. Dengan merangkul kebijaksanaan Seneca, ia bisa belajar melepaskan pikiran-pikiran yang tidak produktif ini dan memusatkan energinya pada tugas saat ini, menulis esainya dengan dedikasi dan kesadaran penuh. Para Stoik juga menekankan pentingnya hidup selaras dengan alam dan menerima alur alami dari peristiwa. Ketika kita menolak momen saat ini atau berpegang pada harapan yang tidak realistis, kita menciptakan penderitaan yang tidak perlu dan mempersulit untuk mengambil tindakan. Bagi Emily, ini bisa berarti mengakui bahwa menulis esai adalah bagian alami dari perjalanan akademiknya, dan bahwa ketidaknyamanan serta tantangan tidak bisa dihindari. Dengan menerima kenyataan ini dengan ketenangan, ia bisa mendekati tugasnya dengan rasa damai dan fokus, alih-alih resistensi dan prokrastinasi. Salah satu teknik stoik yang kuat untuk menumbuhkan kesadaran momen saat ini adalah meditasi kesadaran. Dengan melatih pikiran kita untuk tetap terhubung dengan saat ini, kita bisa mengembangkan kejernihan mental dan fokus yang diperlukan untuk menangani tugas tanpa menyerah pada gangguan atau prokrastinasi. Bayangkan Emily mengambil beberapa menit sebelum memulai esainya untuk melakukan latihan kesadaran sederhana, seperti fokus pada napasnya atau memindai tubuhnya. Tindakan sederhana ini dapat membantunya menenangkan keriuhan mental, memusatkan diri pada momen saat ini, dan mendekati pekerjaannya dengan kejernihan dan niat yang baru. Dengan menguasai momen sekarang melalui prinsip dan praktik stoik, kita bisa membebaskan diri dari prokrastinasi dan membuka potensi baru untuk produktivitas, fokus, dan kedamaian batin. Seni disiplin diri. Inti dari mengatasi prokrastinasi terletak pada pengembangan disiplin diri, sebuah kebajikan yang sangat dihargai oleh para stoik. Disiplin diri adalah kemampuan untuk mengatur pikiran, emosi, dan tindakan kita untuk mengejar tujuan, bahkan di tengah godaan dan kesulitan. Filsuf Stoik Epictetus menekankan pentingnya disiplin diri dengan berkata, tidak ada hal besar yang diciptakan secara tiba-tiba, seperti seikat anggur atau buah ara. Jika kamu bilang ingin buah ara, aku jawab bahwa itu butuh waktu. Biarkan dulu berbunga, lalu berbuah, lalu matang. Analogi ini mengingatkan kita bahwa menumbuhkan disiplin diri adalah proses yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan perspektif jangka panjang. Bagi Emily, ini bisa berarti menetapkan tujuan yang realistis dan memecah esainya menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, secara bertahap membangun otot disiplin dirinya dengan setiap kemenangan kecil atas prokrastinasi. Para Stoik juga mengajarkan konsep premeditasi, yaitu praktik mempersiapkan dan melatih diri secara mental untuk menghadapi tantangan sebelum mereka muncul. Dengan mengantisipasi potensi hambatan dan godaan, kita bisa memperkuat tekad dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Bayangkan Emily mengantisipasi dorongan untuk menunda dengan menggulir media sosial atau menonton TV. Melalui praktik premeditasi stoik, ia bisa mempersiapkan diri secara mental untuk gangguan ini dan mengembangkan strategi, seperti menonaktifkan notifikasi, menetapkan batas waktu, atau menjauhkan diri dari lingkungan yang menggoda.
Prinsip stoik lain yang mendukung disiplin diri adalah memento mori atau merenungkan kematian. Dengan merefleksikan sifat sementara dari kehidupan, kita bisa menumbuhkan rasa urgensi dan penghargaan terhadap momen saat ini, memotivasi kita untuk menggunakan waktu dengan bijak dan mengejar tujuan dengan tekad yang terfokus. Bagi Emily, memento mori bisa menjadi pengingat kuat untuk memanfaatkan peluang akademiknya dan menghindar pemborosan waktu berharga pada prokrastinasi dan gangguan. Salah satu latihan stoik yang dapat membantu mengembangkan disiplin diri adalah praktik ketidaknyamanan sukarela. Ini melibatkan paparan sengaja terhadap ketidaknyamanan atau tantangan kecil, seperti mandi air dingin atau berpuasa untuk waktu singkat. Dengan menaklukkan ujian kecil atas kemauan ini, kita membangun otot disiplin diri, membuatnya lebih mudah untuk menolak godaan prokrastinasi di hadapan tantangan yang lebih besar. Merangkul pola pikir stoik. Meskipun prinsip dan strategi stoik yang telah kita jelajahi menawarkan alat yang kuat untuk memerangi prokrastinasi, kekuatan sejati mereka terletak pada merangkul pola pikir stoik, perubahan mendasar dalam perspektif yang dapat mengubah cara kita mendekati kehidupan dan pekerjaan. Pola pikir stoik adalah tentang penerimaan, ketahanan, dan fokus pada apa yang berada dalam kendali kita. Ini adalah cara hidup yang menumbuhkan kedamaian batin, penguasaan diri, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Bayangkan Emily mengadopsi pola pikir stoik ini. Alih-alih memandang esainya sebagai beban yang menakutkan, ia bisa melihatnya sebagai peluang untuk pertumbuhan dan perbaikan diri. Daripada menolak ketidaknyamanan menulis, ia bisa merangkulnya sebagai bagian alami dari proses, mengakui bahwa ketidaknyamanan seringkali diperlukan untuk kemajuan. Dengan mewujudkan pola pikir stoik, Emily bisa mendekati tugas-tugasnya dengan tekad yang tenang, bebas dari kecemasan dan gangguan yang sering memicu prokrastinasi. Salah satu aspek kunci dari pola pikir stoik adalah konsep amor fati, atau cinta terhadap nasib seseorang. Ini bukan berarti penerimaan pasif terhadap keadaan, melainkan penerimaan sukarela terhadap momen saat ini dan pengakuan bahwa setiap situasi, betapapun menantang, memiliki potensi untuk pertumbuhan dan kebijaksanaan. Bagi Emily, mempraktikkan amor fati bisa berarti mengakui kenyataan tenggat waktu esainya dan merangkul peluang untuk mengembangkan keterampilan menulis, kemampuan manajemen waktu, dan disiplin pribadinya. Pola pikir stoik juga menekankan kebajikan ketenangan, equanimity, kemampuan untuk mempertahankan perspektif yang seimbang dan rasional di hadapan kesulitan atau keadaan eksternal. Dengan menumbuhkan ketenangan, kita bisa menghindari terbawa oleh emosi sementara atau dorongan reaktif yang sering menyebabkan prokrastinasi dan pengambilan keputusan yang buruk. Bayangkan Emily menghadapi kemunduran atau frustrasi saat mengerjakan esainya. Dengan pola pikir stoik yang berakar pada ketenangan, ia bisa menghadapi tantangan ini dengan kepala dingin, fokus pada apa yang berada dalam kendalinya, dan mengambil langkah praktis untuk mengatasi hambatan, alih-alih menyerah pada prokrastinasi atau kekalahan diri. Pola pikir stoik bagaikan perisai kokoh yang melindungi kita dari prokrastinasi, gangguan, dan keraguan diri. Seperti prajurit yang mengandalkan perisai mereka untuk menangkis serangan musuh, merangkul pola pikir stoik dapat membantu kita menangkis serangan mental dan emosional yang sering menggagalkan produktivitas dan kemajuan kita. Prajurit stoik melawan prokrastinasi. Sepanjang perjalanan ini, kita telah menjelajahi kebijaksanaan kuno stoicisme dan relevansinya yang mendalam dalam perjuangan modern kita melawan prokrastinasi. Dari menaklukkan hasrat kita hingga menguasai momen sekarang, menumbuhkan disiplin diri, dan merangkul pola pikir stoik, prinsip-prinsip abadi ini menawarkan senjata ampuh untuk mengalahkan setan prokrastinasi yang menghamba kita. Bayangkan transformasi yang dialami Emily, pelajar yang dulunya selalu menunda. Dengan mengadopsi strategi stoik ini, ia tidak lagi menjadi budak kesenangan sementara atau kecemasan yang melumpuhkan. Sebaliknya, ia mendekati tugas-tugasnya dengan fokus, ketahanan, dan rasa kedamaian batin yang mendalam. Para stoik memahami bahwa kebebasan dan pemenuhan sejati tidak datang dari keadaan eksternal, tetapi dari penguasaan pikiran dan emosi kita. Dengan merangkul ajaran mereka, kita juga bisa membebaskan diri dari belenggu prokrastinasi dan membuka potensi penuh kita sebagai individu yang produktif dan disiplin. Jadi, para prajurit stoik, saatnya mengangkat senjata melawan setan prokrastinasi yang telah lama mengganggu kita.
Bekali diri dengan kebijaksanaan para stoik kuno dan biarkan prinsip-prinsip mereka memandu kamu menuju produktivitas, penguasaan diri, dan ketenangan batin. Ingat, pertempuran melawan prokrastinasi tidak dimenangkan dalam sehari, tetapi melalui usaha yang konsisten sepanjang hidup dan komitmen teguh untuk pertumbuhan pribadi. Rangkul kebajikan stoik seperti ketahanan, disiplin diri, dan ketenangan, dan kamu akan mendapati diri kamu menaklukkan tantangan yang dulu tampak mustahil. Jalan di depan mungkin panjang, tetapi dengan pola pikir stoik sebagai kompas, kamu akan menavigasinya dengan anggun, fokus, dan tekad yang tak tergoyahkan untuk menjalani kehidupan terbaikmu, bebas dari rantai prokrastinasi. Biarkan perjalanan transformasi ini membimbingmu untuk menjadi prajurit stoik yang kamu takdirkan, seorang penguasa sejati atas waktu, tindakan, dan masa depanmu.